Martial Peak 3444. Aku akan mengambilnya. Yang Kai terlalu malas untuk menawar. Karena barang itu berguna baginya, dia harus membelinya. Ketika petugas mendengar ini, dia berseri-seri dengan gembira. Tapi aku tidak punya kristal iblis, kata Yang Kai. Senyum petugas itu membeku di wajahnya. Dia memandang Yang Kai seolah sedang bercanda. Yang Kai mengulurkan tangan dan mengeluarkan gada yang tingginya setengah dari seseorang. Gada ditutupi dengan ki iblis yang padat, menakuti asisten toko. Dia berpikir bahwa dia akan dirampok, tetapi kemudian dia mendengar Yang Kai berkata, apakah toko Anda menerima ini? Saya dapat menggunakan ini sebagai jaminan. Petugas itu akhirnya mengerti niat Yang Kai. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan canggung, toko kami tidak menerima hal semacam ini, tetapi harta karun iblis ini tampaknya memiliki kualitas yang baik. Saya dapat meminta penjaga toko untuk Anda. Yang Kai mengangguk dan asisten toko pergi, berbalik dan berjalan menuju konter. Tidak ada orang di sana. Petugas itu berjalan mendekat dan tinggal sebentar, lalu dengan cepat kembali. Dia memandang Yang Kai dan tersenyum. Penjaga toko ingin berbicara denganmu. Yang Kai menatapnya dengan curiga dan mengikutinya ke konter. Petugas itu menunjuk ke bawah dan berkata, ini penjaga toko kami. Yang Kai melihat ke bawah dan melihat seorang pria pendek di bawah meja. Tingginya hanya setengah dari manusia. Dia benar-benar diblokir oleh konter tinggi. Tidak heran dia tidak melihatnya sebelumnya. Dia tidak tahu dari ras mana pria pendek ini berasal. Dia memiliki kepala besar dan tubuh pendek. Dia tampak cukup lucu, tetapi matanya penuh kelihayan. Dia menatap Yang Kai dan berkata, saya mendengar bahwa Anda ingin menggunakan harta karun iblis sebagai jaminan dengan imbalan peta dan kereta perang. Yang Kai meletakkan tongkatnya di atas meja dan mengangguk. Ya, berapa nilainya? Pria pendek itu menyentuh dada dan menggunakan Divine Sense untuk merasakannya. Dia tiba-tiba mengangkat alisnya. Harta karun iblis tingkat raja. Apa yang disebut harta karun iblis tingkat raja mungkin adalah harta karun iblis yang hanya bisa digunakan oleh Raja Iblis. Yang Kai punya banyak. Itu adalah rampasan perang dari Raja Iblis yang dia bunuh beberapa hari yang lalu. Prajurit di Star Boundary tidak bisa menggunakan item Demon Rache. Roaring Tiger City mengumpulkan banyak dari mereka di setiap pertempuran, jadi Yang Kai secara alami mengumpulkan beberapa juga. Sekarang dia memikirkannya, dia seharusnya mengumpulkan banyak kristal iblis. Namun, mereka tidak berguna baginya, jadi dia tidak menyimpannya bersamanya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menyiapkan lebih banyak kristal iblis sebelum dia datang ke sini. Itu akan menyelamatkannya dari masalah sekarang. Pria pendek itu dengan hati-hati mengkonfirmasi kualitas dan tingkat gada. Dia sedikit mengangguk dan berkata, toko saya tidak menerima barang-barang ini, tetapi karena ini adalah harta karun iblis tingkat raja, saya dapat membuat pengecualian. Namun, barang ini hanya bernilai 1 juta kristal iblis peringkat tinggi. Itu jauh dari cukup. Apakah Anda memiliki hal lain yang dapat Anda gunakan sebagai jaminan? Jika bukan karena artefak iblis kelas raja ini, dia tidak akan peduli dengan Yang Kai sama sekali. Jika dia bisa mengambil benda ini sebagai jaminan, dia pasti memiliki hal baik lainnya padanya. Jika dia bisa menjualnya kembali setelah mengeluarkannya, dia pasti akan menghasilkan lebih banyak uang. 1 juta. Yang Kai menoleh dan menatap Xiao Wu. Dia tidak tahu banyak tentang pasar di wilayah iblis. Satu-satunya orang yang bisa dia mintai nasihat adalah pelayan yang dia bawa. Xiao Wu diam-diam berkata, ini sedikit lebih rendah. Tuan, Anda bisa menaikkan harganya sedikit. Jika itu sedikit lebih rendah, maka dia bisa menerimanya. Yang Kai mengangkat tangannya lagi. Dengan beberapa dentang, 4 atau 5 harta karun iblis dari berbagai bentuk muncul di depannya. Dia menatap pria pendek itu dan berkata, apakah ini cukup? Penjaga toko dan asisten toko di sampingnya semua tercengang. Semua harta iblis yang tiba-tiba muncul dipenuhi dengan ki iblis yang padat. Mereka tidak kalah dengan klub berduri dari sebelumnya. Bahkan, mereka lebih unggul. Dengan kata lain, ini semua adalah harta karun iblis tingkat raja. Harta karun iblis tingkat raja hanya bisa digunakan oleh Raja Iblis. Orang di depan mereka ini mengeluarkan begitu banyak sekaligus. Jelas sekali bahwa itu bukan miliknya. Dia pasti telah membunuh Raja Iblis lainnya dan mencuri mereka. Setiap harta karun iblis mewakili Raja Iblis. Dalam sekejap, pria pendek dan asisten toko memandang Yang Kai dengan cara yang berbeda. Mereka merasakan aura berdarah datang darinya. Pria pendek itu tidak berani mengabaikan dan dengan cepat berkata, Tuan, tolong tunggu sebentar. Biarkan saya melihat dulu. Setelah menilai mereka, mereka semua adalah harta karun iblis tingkat raja tanpa diragukan lagi. Masing-masing bernilai setidaknya 1 juta kristal iblis peringkat tinggi. Mungkin karena dia tahu bahwa Yang Kai bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, pria pendek itu bahkan mengambil inisiatif untuk menaikkan harga 3 harta karun iblis. 6 harta karun iblis mencapai total 6,9 juta kristal iblis peringkat tinggi.
Ini cukup untuk menggadaikan peta dan kereta perang berkepala harimau. Setelah beberapa saat, Yang Kai membawa Xiao Wu keluar dari toko. Peta dan kereta perang berkepala harimau telah disimpan di Space Ring miliknya. Dia memegang cincin luar angkasa lain di tangannya, yang berisi 900.000 kristal iblis peringkat tinggi tambahan. Perjalanan ini terutama untuk peta. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, Yang Kai tidak punya apa-apa lagi untuk dibeli. Saat berjalan-jalan dengan Xiao Wu, Yang Kai memegang peta di tangannya dan menggunakan Divine Sense untuk membiasakan diri dengan situasi di wilayah iblis. Saat Divine Sense-nya melintas di peta, nama-nama berbagai benua melintas di depan matanya. Yang Kai diam-diam menghafalnya, berpikir bahwa sudah waktunya untuk menanyakan tentang keberadaan Kaisar Agung Bulan Cerah. Karena Tiansu dan yang lainnya ingin dia menyelamatkan Kaisar Agung Bulan Cerah, pertama-tama dia harus mencari tahu di mana dia sekarang. Hanya dengan begitu akan lebih mudah baginya untuk melaksanakan rencananya. Saat dia memikirkan hal ini, gelombang sorakan tiba-tiba terdengar di telinganya. Suaranya sangat keras sehingga Yang Kai tidak bisa tidak tertarik padanya. Melihat ke atas, Yang Kai melihat sebuah bangunan besar tidak jauh. Itu berbentuk setengah lingkaran di tanah kota suci, dan ada beberapa anggota ras iblis yang menjaga pintu masuk. Sorak-sorai dari sebelumnya datang dari gedung ini. Itu sangat hidup. Tempat apa itu? Yang Kai menunjuk ke bangunan setengah lingkaran dan bertanya. Bangunan yang dia lihat sebelumnya tidak besar, tetapi bangunan ini menempati area yang begitu luas. Jelas bahwa itu memiliki latar belakang yang besar. Arena pertarungan darah. Xiao Mu mengerutkan bibirnya dan melirik ke arah itu. Jejak ketakutan melintas di matanya. Sepertinya dia takut dengan tempat itu. Apa fungsinya? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Mu menjelaskan, ini adalah tempat di mana banyak eksistensi kuat bersaing. Pemenangnya bisa memenangkan hadiah yang disediakan oleh Blood Fighting Arena, dan yang kalah bisa kehilangan nyawanya. Ada hadiah untuk dimenangkan. Yang Kai mendecakkan lidahnya dengan heran. Xiao Mu mengangguk, ya, dan sebagian besar waktu, hadiahnya sangat murah hati. Oh benar, Anda juga bisa bertaruh di sana. Beberapa orang menjadi kaya dalam semalam, sementara yang lain menjadi bangkrut. Kamu bahkan bisa bertaruh. Mata Yang Kai tiba-tiba menyala. Baru saja, dia telah menghabiskan 6 juta kristal iblis tingkat tinggi untuk membeli peta dan kereta berkepala harimau. Beberapa harta karun iblis juga telah menelan biaya 6.900.000. Sekarang, dia hanya memiliki 900.000 yang tersisa. Dia pasti akan tinggal di wilayah iblis untuk waktu yang lama, dan akan sulit baginya untuk melakukan apapun tanpa kristal iblis. Saat dia berpikir tentang cara mendapatkan lebih banyak kristal iblis, dia tidak berharap menemukan metode yang sudah jadi di sini. Ayo masuk dan lihat. Yang Kai segera menjadi tertarik dan membawa Xiao Wu ke arena pertarungan darah. Ketika mereka tiba di pintu masuk, penjaga menghalangi jalan mereka. Jika seseorang ingin memasuki Blood Fighting Arena, mereka secara alami harus membayar biaya masuk. Pertempuran di dalam sangat sengit, dan mereka tidak beristirahat siang dan malam. Tidak mungkin bagi orang untuk menonton secara gratis. Biaya masuk adalah salah satu pendapatan dari Blood Fighting Arena. 10.000 kristal iblis peringkat tinggi per orang. Itu benar-benar bukan tempat yang bisa dimasuki orang biasa. Untungnya, Yang Kai baru saja mendapatkan beberapa kristal iblis, jika tidak, dia harus bergantung pada nasi lembut Xiao Wu. Setelah membayar biaya masuk, Yang Kai menerima 2 plat nomor dan langsung masuk. Itu juga pertama kalinya Xiao Wu memasuki tempat seperti ini, jadi dia merasa sedikit gugup. Dia mengikuti di belakang Yang Kai. Setelah melewati koridor panjang, keduanya tiba-tiba memasuki ruang batin yang sangat besar. Itu adalah bidang melingkar yang menempati area seluas puluhan hektar. Kepingan salju berkibar di udara, dan yang mengejutkan Yang Kai adalah ada beberapa puncak yang menjulang tinggi di lapangan. Puncaknya kasar dan kasar. Tempat duduk penonton diatur dalam bentuk trapesium, dan dengan perhitungan kasar, tempat ini dapat menampung setidaknya 40.000 hingga 50.000 orang secara bersamaan. Pada saat ini, meskipun kursi penonton tidak dapat dikatakan penuh, 70 hingga 80% kursi telah terisi. Karena setiap orang harus membayar 10.000 kristal iblis peringkat tinggi untuk biaya masuk, 70 hingga 80% dari pendapatan penonton akan menjadi beberapa ratus juta. Sebelum ini, Yang Kai masih bertanya-tanya hadiah seperti apa yang akan diberikan arena pertarungan darah ini. Selain itu, mereka sangat murah hati, dan bagaimana dia bisa mendapat untung. Baru sekarang dia menyadari bahwa tempat ini pasti menguntungkan. Jika hanya ini, itu akan baik-baik saja. Namun, yang membuat Yang Kai semakin terkejut adalah bahwa ruang di dalam arena pertarungan darah jelas berbeda. Ini karena pemandangan di dalamnya lebih dari 10 kali lebih kecil dari biasanya. Dengan kata lain, arena pertarungan darah yang dia lihat di depannya sebenarnya bisa mencapai ratusan hektar, atau bahkan ribuan hektar, hanya karena beberapa alasan khusus, ukurannya berkurang.
Lipat luar angkasa. Mata Yang Kai menyipit. Bukankah Yurumeng mengatakan bahwa wilayah iblis tidak memiliki ras iblis yang mahir dalam prinsip luar angkasa? Lalu, siapa yang memampatkan ruang arena pertarungan darah ke tempat ini? Setelah menoleh untuk bertanya pada Xiao Wu, dia menemukan bahwa itu tidak seperti yang dia pikirkan. Ruang di dalam Blood Fighting Arena pada awalnya adalah bagian kecil dari sebuah benua. Yurumeng menggunakan Great Divine Spirit untuk memindahkannya ke sini. Kemudian, dia menggunakan Master Formasi untuk mengatur formasi arai, menciptakan efek ini. Sial, saya tahu bahwa arena pertarungan darah ini memiliki latar belakang yang bagus. Ternyata itu dibuat oleh Yurumeng. Dia adalah orang yang paling kuat di benua Pantom, jadi tidak aneh baginya untuk menciptakan hal seperti itu. Xiao Mu melanjutkan, ini adalah pertama kalinya pelayan ini datang ke sini. Namun, pelayan ini mendengar bahwa ada lusinan lingkungan dan medan yang berbeda di arena pertarungan darah yang dapat dipilih seseorang. Selama formasi arai diaktifkan, itu bisa berubah. Oh, Yang Kai mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Apakah ini berarti pemandangan bersalju di depannya tidak berubah? Itu bahkan bisa diubah ke lingkungan dan medan lain. Jika ini masalahnya, maka variabel di Blood Fighting Arena akan bagus. Jika kekuatan kedua belah pihak sama, dan lingkungan atau medan tertentu menguntungkan satu pihak, maka pihak itu pasti akan dapat memperoleh keuntungan besar. Tepat saat mereka berdua berbicara, penonton di sekitarnya sekali lagi bersorak seperti tsunami. Hasil pertempuran di Blood Fighting Arena telah diputuskan.